Halo sahabat Nova, saya Vino Gibastian. Saya Marsha Timothy. Sekarang kita akan main games Ruang Karya with Film Kodrat. Yuk, langsung aja kita bahas. Oke. Ini ketika kita menghadiri Ini Comic Con Indonesia. Jadi yang menariknya adalah Film Kodrat ini muncul di tengah-tengah promosi film superhero. Gitu. Jadi tiba-tiba kok di tengah-tengah film superhero ada film horor gitu. Tapi ini jadi menarik buat orang-orang yang datang pada saat itu. Apakah ada sisi-sisi heroiknya di film Kodrat ini? Apakah Kodrat nanti akan menjelma menjadi superhero? Itu akan kita tunggu tanggal 20 Oktober 2020. Itu juga ada apa? Oh ya, apa namanya? Makeup artist kita, makeup efek kita namanya Astrid. Dia sedang membuat kayak tutorial makeup horor untuk film. Berarti ini pas di tengah ini tuh beneran live langsung? Iya. Live dia bikin makeup efek ya. Makeup efek dan biasanya ketika udah jadi itu pas udah di film kan ditambah lighting tambah apa itu biasanya jadi lebih hidup, lebih serem. Yang makeupin kita ya Mbak Astrid. Iya, Mbak Astrid ini. Efek. Itu adalah ini pertanyaan. Oh iya. Adegan mana yang paling bikin kamu gak sabar nonton film Kodrat di antara 4 ini? Boleh satu jam. Kalau lihat dari foto ini keempat-empatnya ini adalah adegan yang buat kita tuh golden scene di tiap filmnya, di tiap part di filmnya nanti. Mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga ataupun yang keempat gitu. Jadi ada yang bagian awal, ada yang bagian akhir, ada bagian tengah gitu. Jadi semuanya ini kayaknya memang Gak bisa satu-satu. karena semuanya ini kalau seingat kita ini semuanya Kayaknya scene-nya kalau nggak luar milih biasa yang banget. ini doang, adegan yang ini doang, kayaknya nggak akan berarti kalau nggak ada depan dan Iya. belakang. Kayaknya ini kebalikannya. semuanya scene yang patut ditunggu di filmnya. Iya. Berkesinambungan juga ya mereka? Iya. Terus kali ini kan ada syuting melayang gini. Prosesnya nih kayak yang nomor 4 gini kan agak ngeri gitu ya. Gimana tuh ke proses syutingnya? Apakah kayak harus ada keberanian khusus kan karena kan melayang gitu di atas Betul. kasur. Scene adegan yang nomor 3 itu kita lakuin 3 atau 4 sih yang 3 pertanyaan? dan 4. Oh. 3 dan 4 ya. Secara teknis kita ada workshopnya sih untuk itu. Ada workshopnya untuk melakukan adegan yang ketiga itu. Kalau yang 4 itu bukan kita Bukan ya. kita itu. Itu nggak ada loh. Kok Kenapa ada kalian dapat dari mana bentuk itu? Saya nggak ngeliat ada. Waktu itu nggak ada ya? Enggak, itu jadi memang ada teknisnya, ada workshopnya untuk itu. Kita nggak bisa terlalu cerita banyak sih soal adegan itu karena itu salah satu adegan yang menarik nanti di filmnya, yang seru. Tapi itu memang tidak mudah melakukannya karena Dan tidak sebentar. dan tidak sesimpel itu sebenarnya. Jadi apa yang kita lihat di trailer ataupun di foto ini itu hanya sebagian kecil sebenarnya. Kalau bahas tadi soal workshop, itu workshopnya ngapain aja Kak? Dan berapa lama gitu proses untuk workshop akhirnya bisa jadi kayak gini? Workshop ada Workshopnya reading, ada reading, pendalaman karakter, ada koreografi. koreografi itu bukan cuma adegan-adegan rookie aja, tapi blocking kamera sama pergerakan kita waktu dialog itu ada latihannya. Terus saya juga ada pendalaman dengan Ustadz Isman yang mendampingi di film ini. Terus ada latihan fisik supaya juga lebih sehat. karena syutingnya stamina staminanya itu berat. Terus perjalanan ke titik lokasi itu ada juga yang nggak bisa ditempuh pakai mobil, jadi kita harus jalan berapa jam, terus kita harus naik mobil off-road dulu, jeep khusus biar sampai ke titik lokasi itu. Jadi memang dari awal sudah dikasih tahu, siapa yang udah lama nggak olahraga, ayo olahraga dulu biar nanti fisiknya nggak bisa mengimbangi teman-teman yang lain. Kita lanjut ke foto ke-3. Ini foto 3. Nah, Ini ada apa ini? ini sebenarnya pertama kali kita dikasih lihat trailer. Dikasih trailer sebelum film ini tayang, sebelum trailer ini di share dengan media, kita udah nonton duluan. Dan ini sebetulnya pakai sound ini, di balik fotonya ini dikasih sound gitu. Jadinya makanya sampai kaget gitu, sampai seperti itu gitu. Dan excited banget. Ya itu di belakang ada sutradara kita dan ada produser. Produsernya itu dan saudaranya itu gantian, dia yang acting. Kita benar-benar kaget, sementara di belakang acting. Karena mereka udah tahu kan sebetulnya. Padahal kali namanya tapi tetap kaget ya pas ngeliat trailernya ya. Pertama kali nih.
Iya. Oh iya. Kaget banget gitu. Padahal kan tahu proses shoot, pas ikutan proses syutingnya juga, tapi pas ngeliat trailernya langsung Ya itu Karena efek berubah dan sih. suara juga kan pengaruh ya. Soundnya berubah, terus apa namanya ada visual effect, terus apa namanya permainan lighting dan editingnya gitu. Jadi walaupun kita yang main, tapi begitu apa namanya begitu kita ternyata kok eskalasinya jadi naik gitu, scale-nya jadi besar gitu. Dan itu sih serunya syuting horor. Jadinya ada hal yang dari syuting dan post-nya itu ada perbedaan gitu. berarti ini cukup shock gitu ya, cukup kaget pas lihat trailer. Mungkin kagetnya nggak gitu-gitu banget, Ya, itu tapi agak kita tambahin karena kita tambahin dikit biar seru, Hype-in juga gitu biar ya. seru. Oke, kita lanjut ke foto selanjutnya. Ini apa ya? Oh ini kita lagi apa makeup test. Oh ini tes makeup. Iya. Ini tes Sebelum mulai makeup. syuting. Jadi kita lagi nyoba. Tengah-tengah workshop ini ya. Iya, kita lagi coba kemungkinan make up yang bisa diaplikasikan untuk syuting di masing-masing karakter di kantor Magma Entertainment, dan itu sutradaranya yang Charles Ghazali yang ngambil. Iya tuh Mbak Astrid tadi yang ada di foto yang di Comic Con itu Iya. lagi Lagi make up. Lagi Iya. make up, lagi tes make up. iya. Dari sini kan Pavina rambutnya gondrong gitu Gondrong. kan. Apa kesulitan gitu gak tau, maksudnya kayak jadi ustadz yang gondrong gitu. Karena memang sutradara punya konsep bahwa pengennya ustadz di sini nggak stereotip gitu, nggak stereotip yang kayak ustadz kebanyakan mungkin pakai peci, pakai baju koko. Dia pengen sisi ustadznya itu ditunjukin bukan dari tampilan luarnya, tapi justru dari dalamnya gitu. Nggak pengen menjadikan ustadz tuh harus pakai peci, harus pakai gamis, harus pakai jubah gitu, tapi pengennya ustadz itu ya akhlaknya yang benar gitu, apa namanya agamanya yang benar gitu. Dan ini ada cerita, ini nggak pas lagi entah workshop atau mungkin pas lagi test camp ini gitu kayak, kayaknya makeup yang ini lebih cocok deh, atau kalian juga ikut ngasih saran juga nggak sih ke sutradara atau ke Kalau aku enggak sih. Emang konsep dari Iya, konsep dari itunya seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak aku misalnya rambut, baju, kadang-kadang kita beberapa ngasih ide juga nih gimana kalau kayak begini, gimana pakai baju ini. Terus kalau misalnya pakai baju ini kayaknya susah nih untuk adegan-adegan koreografi. Jadi kayaknya bajunya diganti deh biar lebih nyaman dan lebih gampang ketika syutingnya. Jadi hal-hal itu tuh harus didiskusin sih biar untuk kenyamanan semua. Karena takutnya kalau misalnya nggak nyaman, syutingnya diulang-ulang, akhirnya waktunya jadi molor. jadi ini aman-aman aja ya test camp ini. Aman. Nah, kayaknya sutradaranya banyak banget nih ngepost dan nge-spill foto kalian lagi workshop, lagi makeup gitu. Kayaknya memang ini film udah ditunggu banget sama sutradara Charles juga, termasuk sama kalian juga berdua gitu ya. ya sama Iya. kita semua sih. Mungkin Charles Ghazali juga excited banget sama filmnya, sama kayak kita juga excited, dan sepertinya kayak nggak sabar mau ngasih unjuk film ini tanggal 27 Oktober. Nah, foto terakhir kita. Ini kita ambil juga dari Instagramnya Bapak Sutradara Charles. Iya, ini di lokasi syuting nih. Ini di Hari-hari lokasi awal syuting. ya? Ini hari-hari awal nih. Jadi ya, Iya. yang pertama itu kita syuting di dalam kendaraan. Terus yang kedua itu syuting, lupa lah posisinya ini mana. Tapi ini Di Desa Koba ya? ini behind the scene syuting Kodrat. Yang terakhir itu apa ya? Di situ di Oh iya. di Wonosari Di itu. Wonosari. Itu Ini udah di Jogja Di Jogja. Dan untuk jalan ke sini itu butuh waktu 3 jaman Dari kota ya? Dari kota. Berarti memang yang itu tadi stamina tadi memang harus Stamina diperlukan iya banget ya. bener. Staminanya harus fit banget, apalagi lagi musim Covid. Iya. Jadinya kita bener-bener jaga kesehatan banget. Ini 2020 atau 2020? Ini 2021. Sebelumnya 2020 kita ada adegan ada syuting juga yang kita ambil buat openingnya. Ini belum booster nih kita ya. Ini belum booster. Belum booster. Tapi Mas panik gitu nggak sih Kak, karena harus syuting banyak kru, terus kondisi lagi pandemi juga, waktu itu juga belum booster gitu, seperti ada panik atau gimana? Panik sih enggak ya, tapi memang kita kayak harus selalu waspada aja. Pada tes terus. Jaga prokes itu yang utama, dan semua tim kru semua sadar akan itu sih. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Tapi ya memang harus terpotong-potong karena situasi pandeminya itu. Ada yang kita tiba-tiba nggak dapat izin karena Jogja dan sekitarnya itu lagi nomor 1 COVID deltanya. Kita harus pindah, memulai syuting lagi belum bisa, sampai harus nunggu 4 bulan baru kita bisa syuting. Ini 3 hari belum cukup menggambarkan kehektikan waktu. Iya, ini syutingnya
ini perjuangan banget sih, karena memang kita nggak nyangka tiba-tiba waktu kita mulai syuting itu kan corona lagi mulai landai, tapi begitu kita tengah-tengah syuting tiba-tiba Delta muncul dan itu bikin semuanya panik karena banyak korban juga pada saat itu gitu, yang korban meninggalnya banyak, jadi kita panik banget, bahkan kita sampai berpikir apakah bioskop akan kembali lagi seperti sekarang gitu, dan ternyata bioskop kembali dengan sangat amat luar biasa gitu, bahkan film Indonesia bisa mengalahkan film asing. Keren. Jadi kata terakhir. Kalau yang ini, oh bukan, oh iya. Kalau ini adalah media tercinta kita ya, Nova, sahabat kita. Karena kita sahabat Nova. Itu dia tadi Ruang Karya dengan film Kodrat. Jangan lupa untuk like video ini dan pastinya nonton film Kodrat. Jangan nonton yang bajakan, jangan rekam-rekam video selama di bioskop. Pokoknya nikmatin aja dan ceritakan keseruan kalian ke teman-teman biar pada nonton semua. Dukung terus film Indonesia. Bye-bye.